Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Salatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa lah. Wala hawla wala quwwata illa billah, ma ba'd. Kita telah membaca ayat ke-30 dari surat Al-Baqarah. Tatkala Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada para malaikat, Allah akan menciptakan di bumi ini khalifah. Malaikat berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima. Sudah kita baca ucapan sahabat Ibnu Sa'di rahimahullah. Ini adalah bihasabi dhannihim. Berkata beliau rahimahullahu ta'ala, Syaikhul Ibnu Sa'di rahimahullah berkata, kata beliau, thumma lamma kana qaulul malaikah alaihimus salam. Kemudian kata beliau, tatkala ucapan para malaikat tadi, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku ad-dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak. Ucapan malaikat ini fihi, padanya ada isyarat ila fadlihim alal khalifah allati yaj'aluhu Allah fil ardi. Pada ucapan mereka tersebut, pada ucapan malaikat alaihi salatu wassalam, ada isyarat yang menunjukkan mereka lebih utama daripada khalifah yang Allah akan ciptakan di bumi ini. Dengan menyatakan ataj'alu fiha yufsidu fiha wasfikud dima wa nahnu, adapun kami, nusabbihu, senantiasa bertasbih, bihamdik, ba'nya kata Ibnu ba lil musahabah, kami bertasbih disertai dengan memujimu, wa nuqaddisu lak, dan kami mensucikan engkau. Ini ada isyarat dari ucapan tersebut mereka lebih utama daripada Adam alaihissalam yang akan diciptakan. Maka dalam ayat ini akan kita baca subuh ini, aradallahu ta'ala an yubayyina lahum, Allah ingin menerangkan kepada para malaikat min fadli Adam, dari sebagian keutamaan Adam alaihissalam, ma ya'rifuna bihi fadlah, yang dengan mereka tahu keutamaan Adam alaihissalam, wa kamal hikmatillah, mereka tahu sempurnanya hikmah Allah wa ilmah. Ya, sekarang ini adalah ayat terkait dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala hendak menunjukkan kepada malaikat keutamaan Adam alaihissalam. Qala Allah Ta'ala, wa 'allama Adam al-asma'a kullaha. Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada Adam alaihissalam asma kullaha, nama-nama semuanya. Disebutkan Syaikhul Utsaimin rahimahullah, beliau lebih cenderung menyatakan wal adhhar annaha asma limusammayat hadirah. Yang lebih zahir kata beliau itu adalah nama-nama sesuatu yang ada ya ketika itu. Ya, nama-nama dari benda-benda, makhluk-makhluk yang ada ketika itu. Ya, nama-nama yang ada ketika itu. Apa dalilnya? Lanjutan ayatnya. Thumma aradahum. Ini. Kemudian Allah Subhanahu wa taala menampakkan, menyodorkan kepada para malaikat musammayat. Ya, apa-apa yang telah diberitahukan kepada Adam nama-namanya. Musammayat, yakni sesuatu yang telah diajarkan kepada Adam alaihissalam, nama-namanya tadi disodorkan, ditampakkan kepada malaikat. Faqala, Allah berfirman, ambiuni biasmai haula. Silahkan kalian kabarkan kepadaku nama-nama sesuatu
yang disodorkan ini. Ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullah, yang zahir fi'il amr di sini litahaddi, untuk tantangan kepada malaikat. Silakan kalian kabarkan kepadaku, sebutkan nama-nama ya sesuatu ini yang telah tadi Adam alaihissalam diberitahu namanya. Kenapa dikatakan ini tahaddi? Karena lanjutan ayatnya, in kuntum shadiqin. Ya kalian benar-benar ya betul dalam pengakuan tadi, apa yang akan diciptakan itu akan tufsidu fil ardi wasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdik wa nuqaddisu lak. Dipersilahkan kabarkan nama-nama sesuatu ini in kuntum shadiqin. Maka para malaikat berkata, qalu, mereka berkata, subhanak, maha suci engkau ya Allah. La ilma lana, tidak ada ilmu bagi kami, pada kami, illa ma'allamtana, kecuali apa yang telah kami diajarkan oleh engkau. Innaka antal alimul hakim, sesungguhnya engkau adalah al-alim yang maha mengetahui, al-hakim yang maha bijaksana, yang penuh hikmah. Kemudian lihat ayatnya nanti yang menunjukkan keutamaan Adam, qala ya Adamu ambihum biasma'ihim, lalu berfirman, wahai Adam, kabarkanlah kepada mereka nama-nama ya sesuatu ini. Ini ayat yang ke-31, 32 sekali lagi yang menunjukkan keutamaan Adam alaihissalam, dan Allah menunjukkan kepada malaikat keutamaan Adam alaihissalam. Berkata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala, dari ayat ini menunjukkan penjelasan annallaha qad yamunnu ala ba'di ibadihi bi'ilmin la ya'lamuhu al-akharun. Allah Subhanahu wa taala menganugerahkan kepada sebagian hamba-hambanya ilmu yang tidak diketahui yang lainnya. Apa dalilnya? Tadi Adam alaihissalam Allah berikan ilmu tentang sesuatu yang telah ditampakkan kepada malaikat. Ya, ataupun malaikat tidak mengetahuinya. Malaikat tidak mengetahui ilmunya. Di antara yang terdapat dalam ayat ini kata Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala adalah jawazu imtihanil insan bima yad'i annahu mujidun hi. Boleh menguji seseorang yang mengaku-ngaku dia telah menguasai sesuatu yang telah dia klaim tersebut. Ya, dia mengaku memiliki keutamaan dalam satu perkara, dibolehkan dites, diuji. Sahihnya tadi ketika ucapan malaikat isyarat, kata Syaikhul Rahman As-Sa'di rahimahullah, pada isyarat keutamaan mereka dari Adam alaihissalam, maka Allah pun ya menguji mereka dengan disuruh menyebutkan nama-nama sesuatu yang Adam alaihissalam telah mengetahuinya. Yang berikutnya beliau rahimahullah taala, tidak ayat juga menunjukkan annal malaika tatakallam. Ya, malaikat itu bisa bicara. Maka di sini ada dialog. Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada malaikat, ya, bahkan menantang mereka, menyuruh untuk menyebutkan nama-nama sesuatu yang disodorkan kepada mereka, dan mereka menjawab, qala subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Berikutnya, di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullahu taala, i'tiraful malaikah, pengakuan para malaikat, bi annahum la ilma lahum illa ma 'allamahum Allah,
Kata malaikat mengakui mereka tidak memiliki ilmu kecuali yang telah Allah ajarkan kepada mereka. Bisa dibaca, yang ada kitabnya. Kata Ibnu Utsaimin rahimahullah, wa yatafarra'u ala dzalik. Maka tercabang dari faidah tadi satu pembahasan, satu faidah, annahu yanbaghi lil insan an ya'rifa qadar nafsi. Maka beliau rahimahullah taala dari sini ada faedah berikutnya, yaitu seseorang hendaknya mengetahui kadar dirinya. Jangan merasa punya banyak ilmu. Iya, para malaikat saja mengakui dirinya tidak memiliki ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Yang bagi insan an ya'rifa qadar nafsi, untuk mengetahui kadar dirinya. Fala yadda'i ilma ma lam ya'lam. Jangan dia ngaku-ngaku mengilmu sesuatu yang tidak dia ketahui. Rahimallahu imra'an alima qadar nafsi. Allah merahmati seseorang yang tahu kadar dirinya. Wa minha syiddatu ta'zimil malaikati lillahi azza wa jalla. Bagaimana malaikat itu sangat mengagungkan Allah azza wa jalla. Iya, mereka mengakui akan kesempurnaan Allah, kemuliaan Allah. Iya, mensucikannya, anil jahl bi qauli subhanak, mengakui dirinya tidak punya ilmu kecuali yang Allah ajarkan. Di antara faedah ayat ini kata beliau rahimahullah taala, itsbat ismain min asmaillah, menetapkan dua nama dari nama-nama Allah, itu nama Al-Alim dan nama Al-Hakim. Ya, Allah Subhanahu wa taala alim, dzul ilmi wasi', al-muhit bi kulli syai', jumlatan wa tafsila, dan Al-Hakim yang dzul hikmah al-balighah. Itu mungkin sebagian yang disebutkan, Allah alam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.